Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Ini agak viral nih pertanyaannya, Bu ya. Iya. Bagaimana sudah ada nih orang yang melaksanakan sholat berjamaah tapi online, Bu ya? Sholat jamaah online. Online. Jadi sholat di depan apa itu? Di handphone. Handphone, kemudian ada jamaahnya Ada jamaahnya di tempat lain. tempat lain. Oh, Nah, imam di tempat lain. Iya. Jemaah tempat lain. Kalau Mungkin kuota habis bisa di kota lain juga ya. bisa di kota lain. Bisa di berbagai kota kan, Bu ya? Iya. Ini Kan gimana kalau waktunya nggak sama? Di sini belum azan, sini udah, sini belum masuk waktu. Nah, kan gimana kira-kira nih, Bu ya? iya ini memang menarik nih Pak Satriawan. Iya, ini benar menarik ya. Memang kalau kita lihat ya kemajuan teknologi itu ya ini memungkinkan bermacam-macam hal itu. Macam-macam hal. Ada bisa untuk kemajuan informasi bisa bisa diperoleh dari mana saja dan kapan saja tanpa ada sekat-sekat yang membatasi. Betul. Tapi kemudian juga tentu tidak semua hal barangkali yang mungkin kita online kan gitu. Kayak makan online kan nggak bisa itu, ya makan online. Makan online. Terima kasih ya, kita sapa dulu pemirsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Spirit of Dakwah di mana saya berada. Barangkali sudah agak sedikit lama kita tidak berjumpa. Hari ini kita ketemu lagi berbincang-bincang berbagai hal dalam masalah yang menyangkut dengan persoalan agama, termasuk bagian ya fikih, ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Ini ada pertanyaan menarik ini saya bagi oleh Pak Satriawan ini. Bagaimana? Apakah mungkin? Apakah bisa sholat berjamaah itu dilakukan dengan online? Artinya imam berada di satu tempat tertentu dengan Zoom, kemudian ada jamaah di tempat lain yang mungkin barangkali sudah tidak terbatas, mungkin barangkali ada di kota yang berbeda, mungkin di provinsi yang berbeda. Nah, ini barangkali perlu menjadi perbincangan kita. Para pemirsa yang insyaallah dihormati Allah SWT, pertama kita perlu mengingatkan bahwa sholat termasuk dari ibadah mahdhah ya. Ini perlu kita pahami Yang tertentu ya? Ibadah mahdhah, ibadah yang makhsusah. Kita sudah sering menyampaikan bahwa ibadah yang sifatnya makhsusah atau mahdhah itu hayatnya, kondisi-kondisinya, kemudian juz'iyatnya, bagian-bagiannya, kaifiatnya, cara-caranya, termasuk juga bacaannya, kemudian waktunya itu muta'ayyanah, sesuatu yang sudah ditentukan. Jadi tidak bisa dilakukan sembarangan, tapi semua itu harus mengikuti apa yang telah diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena memang sering kita ulang-ulang bahwa hukum pokok dari ibadah mahdhah itu adalah al-aslu fi ibadah atau tauqif wal ittiba. Hukum pokok di ibadah itu adalah tawakuf. Kita tidak bisa melaksanakan sesuatu semula perintah, kemudian ketika sudah ada perintah maka kita tinggal melaksanakan sesuai dengan contoh yang dicontohkan Rasulullah SAW. Malah ada kaidah yang cukup ekstrim, keras, mengatakan al-aslu fi ibadah haram. Asal beribadah itu haram, tidak boleh dilakukan sama sekali. Hatta dalil ala wamirih, sampai ada dalil yang mewajibkannya, memerintahkannya. Nah, jadi kalau tidak ada perintah, tidak ada dalil mewajibkannya, maka itu termasuk perbuatan yang dilarang, perbuatan yang haram gitu. Nah, sekarang kita ketika misalnya bicara tentang sholat jamaah online, tentu kita harus melihatnya, membahasnya dalam perspektif ibadah mahdhah. Artinya di sini tidak ada dibenarkan masuk unsur-unsur yang
bersifat fikiran atau ijtihad. Karena ini bukan wilayah ijtihad. Karena seluruh sesuatu yang menyangkut ibadah ini sudah diatur, kita tinggal melaksanakannya. Jadi oleh karena itu ini pertama dulu persoalan yang barangkali perlu kita dudukkan, bahwa sholat adalah ibadah mahdhah. Karena dia ibadah mahdhah, maka hukum pokoknya adalah perintah. Kita menunggu perintah, tidak boleh dilaksanakan tanpa ada perintah. Kemudian sudah ada perintah, maka kita harus merujuk kepada contoh-contoh yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian kalau kita misalnya melangkah lagi bicara tentang sholat jamaah online, tentang kemungkinan seperti apa, maka tentu kita melihat misalnya aturan-aturan apa saja yang harus dipenuhi, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya berapa para mujtahid fikih memberikan satu ketentuan, di antara lain misalnya bahwa antara imam dan jamaah itu harus pada satu tempat, berada pada satu tempat atau satu masjid atau satu lokasi tertentu. Jadi tidak bisa misalnya salat jamaah itu dilakukan misalnya imam di satu tempat tapi jamaah di tempat lain. Apalagi kalau sudah dibatasi oleh katakanlah mungkin ya wilayah kota, provinsi dan macamnya, itu sudah luar biasa. Seberang sungai dan sebagainya. Itu pun juga menjadi masalah seperti misalnya di Masjid Haram misalnya. Kita lihat juga banyak para jamaah haji atau jamaah yang masjidnya belum penuh, di luar sudah juga belum penuh, kemudian ada lagi yang bikin jamaah di hotel di segala macam di tempat lain. Itu juga ada beberapa pendapat dan yang berbeda di antara para mujtahid fikih, bahwa sungguhnya soal pengaturan saf itu juga Rasulullah mengingatkan bahwa fa'inna taswiyata sufi min tamamis shalah, bahwa kesempurnaan saf itu bagian daripada salat. Ada aturan-aturan saf yang perlu di apa juga. Misalnya di belakang imam itu ada saf laki-laki dewasa, kemudian ada anak-anak laki-laki, kemudian ada perempuan dewasa, ada anak-anak, ada perempuan anak-anak perempuan, kemudian itu diatur demikian rupa sehingga tidak bisa misalnya orang mengambil posisi di mana saja. Tidak boleh juga di depan imam, kecuali bisa di Masjidil Haram orang bisa berhadapan karena memang kita menghadap Ka'bah. Tapi misalnya seperti di Madinah ini tidak boleh ada haddul imam, tidak boleh imam makmum berada di depan imam. Jadi kita membayangkan begini Pak, ini kalau menurut saya, jadi ini sederhana saja misalnya. Sekarang kita ini mau sholat jamaah online nih, imamnya di Jakarta misalnya, ini imam Jakarta nih, kemudian makmumnya di Surabaya. Banten ya, lebih depan dari Ka'bah. Iya, mungkin makmumnya di Banten. Banten itu berdekat ke Ka'bah, berarti dia di depan kan? Ya, ini berarti ini sudah menyalahi ini, sudah menyalahi ini. Ada imam berada di belakang makmum. Ini kan sebetulnya suatu yang barangkali dari posisi sudah. Belum lagi dari segi waktu misalnya Pak. Misalnya kita ini sudah masuk waktu nih di Jakarta, tapi di Palembang belum. Di sebelah yang lebih barat lagi belum. Nah, mereka sholat jamaah online dengan kita yang sudah waktu dia belum. Iya, jadi ini kan persoalan, Pak. Nah, ini contoh saja lah, ini contoh kasus, contoh masalah yang mungkin timbul dari pelaksanaan sholat jamaah yang online itu. Dari segi waktunya, dari segi tempatnya, kemudian dari segi pelaksanaannya nanti dia tidak bisa satu tempat, kemudian bisa terjadi nanti misalnya paket data habis misalnya, atau listriknya atau bubar kan. Ini kan persoalan-persoalan Pak. Jadi sebenarnya menurut saya ya barangkali ini sederhana saja. Karena ini soal yang menyangkut ibadah, yang barangkali ada di sini pemahaman, ada unsur fikihnya. Jadi sesuatu yang bersifat fikih ini kita harus selesaikan juga dengan ada solusinya apa. Sekarang kita bicara jamaah misalnya, apa yang kita bicarakan? Pertama, kapan orang dituntut untuk berjamaah? Ini begini kan Pak.
Misalnya katakanlah salah satu daripada hadis Rasul mengatakan man sami'a nidaan falam yujibhu fala salatalah. Barang siapa yang mendengarkan seruan azan kemudian dia tidak memperkenankannya, maka tidak ada salat baginya. Artinya apa? Artinya orang yang mendengarkan seruan azan itu yang diwajibkan untuk salat berjamaah. Nah, kalau misalnya orang azan di Jakarta kan nggak mungkin didengar di Banten misalnya kan? Kok ke TV ya? Ya TV kita itu kan yang maksud di situ kan bukan ya kalau itu di Mekah pun orang azan bisa juga. Kita kan tidak boleh menentukan besaran. Yang dimaksud Rasulullah itu kan mubasyarah, arti azan yang mubasyarah yang kedengaran. Ya kedengaran langsung. Dan kemudian juga ada yang dimaksud dengan jar itu, jar masjid itu. Yang la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sholat jar masjid kecuali di masjid. Nah, itu kan juga yang dituntut itu kan jiran masjid. Iya, jiran masjid itu orang yang tinggal dekat. Ya, kalau Syafi'i mengatakan sekitar 40 rumah lah di sekitar masjid, itu yang disebut dengan jiran masjid. Yang secara fikihnya betul. Syafi'i itu yang diwajibkan untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, itu. Jadi ada persoalan-persoalan. Jadi kalau misalnya orang itu tidak dituntut untuk berjamaah, kemudian buat apa misalnya dia harus memaksakan diri berjamaah sampai dia misalnya harus melakukan jamaah dengan cara online itu misalnya. Karena di dalam kaidah juga misalnya orang yang tidak mungkin melaksanakan jamaah, yang dia ada masyaqqah untuk menghadir jamaah, itu kan ada kaidah mengatakan al-masyaqqah tajlibut taysir. Orang yang ada kesulitan akan memperoleh kemudahan. Jadi tidak perlu kita mencari langkah-langkah bagaimana sehingga itu kemudian menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, persoalan yang lebih rumit lagi gitu. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya menurut saya kita perlu juga berpikir substansi. Berjamaah itu apa misalnya? Tentu ini tidak terlepas dari misalnya kewajiban seseorang untuk memakmurkan masjid. Yang dikatakan Allah innama ya'muru masjidallah man amana billahi wal akhir wa qama sholata wa zakah wa lam yakhsha illallah ya ulaika asa yakun minal muhtadin. Itu artinya apa? Ada kaitannya dengan langkah-langkah untuk memakmurkan masjid. Nah, kalau kemudian orang nanti sudah bisa online, misalnya imam di masjid kemudian jamaahnya masjid rumah, orang tidak perlu ke masjid lagi. Nah, mungkin masjid tidak menjadi makmur, masjid akan menjadi sepi karena yang ada di masjid cuman imamnya aja, kemudian makmumnya ada di rumah masing-masing. Nah, ini kan makin repot lagi nih. Makin repot lagi. Buat apa kita buat masjid? Buat apa Allah SWT lalu misalnya mewajibkan memakmurkan masjid? Bagaimana konsep memakmurkan masjid? Nah, salah satu konsep memakmurkan masjid itu adalah salat berjamaah. Sehingga salat berjamaah itu oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kuat dikatakan salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bisa 27 derajat. Itu 27 derajat. 27 derajat itu tidak saja orang berjamaah lalu diberikan, itu adalah nilai maksimal diberikan Rasulullah. Ada ulama yang memberikan penjelasan misalnya bahwa itu 27 derajat itu mulai dari perjalanan ke masjid, kemudian suatu masjid, kemudian dan lain sebagainya. Ada silaturahmi, ada takbir bersama imam dan macam-macam. Nilainya itu tidak sama orang yang misalnya dari awal ke masjid dia berwudu, dia sholat, dia i'tikaf di masjid, kemudian dengan orang yang rakaat terakhir lalu dia dapat 27 jam, bukan begitu. Ada nilai-nilai tertentu yang diperoleh, ada keutamaan-keutamaan yang diambil, yang dilaksanakan. Ya oleh karena itu ya kalau saya sebagai seorang apalagi kalau kita di Muhammadiyah kita melihat bahwa kita ini adalah menghidupkan sunnah dan kita harus melihat dari perspektif sunnah bagaimana Rasulullah SAW memberikan contoh. Kira-kira substansinya seperti apa yang ingin kita capai dengan berjamaah itu. Apalagi ini berkaitan dengan langkah-langkah bagaimana kita membangun umat yang kuat misalnya. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang kuat juga mengatakan al-jama'atu rahmah wal firqatu adzab. Dengan bersatu, dengan berjamaah akan mendatangkan rahmat Allah SWT, dengan berpecah belah akan mendatangkan azab. Maka al-jamaah, ya salah satu contoh dan konsep berjamaah itu adalah sholat. Sholat itu di masjid. Jadi menurut saya adalah sesuatu yang sangat mengada-ngada
Dan saya berani mengatakan itu bid'ah yang luar biasa. Karena ini menyangkut dengan masalah ibadah. Siapapun ini yang melaksanakan nggak benar ini. Nah, kalau misalnya kita bicara hanya soal khutbah, bisa mendengarkan pelajaran dari mana saja kita boleh. Tapi kalau kita sudah bicara misalnya berkaitan dengan katakanlah kalau di Jumat khutbah dan sholat, kalau itu laksanakan dengan online itu nanti akan bisa saja nanti orang ya berpikir ya walaupun tidak ada pandemi segala macam nanti orang berpikir ya udah nanti kalau sholat Jumat di rumah aja lah. Pokoknya sudah ada online kan, semuanya online nanti bisa. Ya nanti oke, bagaimana? Sholatnya online, jamaahnya online, ya silakan makan juga nanti online ya. Apa bisa kenyang kadang-kadang. Jadi ini menurut saya Pak substansi daripada ibadah itu tentu harus kita pahami juga bahwa Rasulullah SAW mengatakan suatu hadisnya itu mengatakan maribiya khairan yufaqihu fiddin. Allah akan berikan nilai kebaikan kepada seorang ketika dia memahami. Salah satu yang difahami itulah makna substansi ibadah harus difahami. Kita tidak terjebak hanya kepada persoalan fikih antara boleh atau tidaknya atau bagaimana, tapi kita juga harus berusaha untuk memahami makna substansi daripada ibadah yang kita kerjakan sehingga itu akan memberikan nilai-nilai kebaikan yang banyak terhadap kita dalam rangka kita memakmurkan masjid, kita membina persatuan umat, dalam kita untuk terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau itu kan ibadah wajib tadi ya. Kalau yang sholat sunat misalkan Idul Fitri atau Idul Adha kan sunat ya. Yang namanya sholat itu semua dia sunat atau wajib, tapi itu ibadah maudhu. Maudhu ya. Maudhu. Jadi bukan sholat sunat boleh buat sembarangan. Nggak boleh juga. Ya misalnya ini kan sunat nih, boleh macam-macam aja, boleh sembarang, nggak boleh. Yang namanya sholat mau wajib mau sunat, contoh misalnya kita mau sholat sunat, apa kita nggak baca Fatihah? Tetap saja la sholati liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah bagi orang tidak baca Fatihah. Ini kan cuma sholat sunat, bukan semuanya sunat. Nah itu namanya ya yang sholatnya itu sunat, tapi ketentuan-ketentuannya, pelaksanaannya harus ngikutin sunnah gitu Pak. Baik pemirsa Spirit of Dakwah, kayaknya jelas sekali. Nggak ada itu ya sholat berjamaah online ya. Ya itu bid'ah katanya tadi kata dia. Itu bid'ah yang bid'ah zaman modern ini ya. Ya semoga ini mencerahkan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.